Baiklah teman-teman, materi pertama yaitu mengenai jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum itu adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, baiklah teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Tamara tentang definisi jurnal umum. Selanjutnya, ada pun fungsi-fungsi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu fungsi historis. Jadi, fungsi historis adalah jurnal merupakan tempat mencatat menurut urutan tanggal terjadinya transaksi. Kedua, fungsi mencatat semua transaksi di dalam perusahaan. Ketiga, fungsi analisis. Jurnal akan menghasilkan berapa di debit dan berapa di kredit. Keempat, fungsi instruksi. Jurnal memerintahkan pencatatan debit dan juga kredit dalam buku besar sesuai dengan jumlahnya. Dan yang terakhir, fungsi informatif, yang dimana memberikan keterangan tentang kegiatan perusahaan sehari-harinya. Baiklah, selanjutnya adalah definisi buku besar. Buku besar adalah sarana untuk mendokumentasikan semua bentuk perubahan dalam suatu akun, dikarenakan adanya transaksi keuangan. Isi dari buku ini adalah sejumlah perkiraan tentang intisar dari pengaruh transaksi keuangan terhadap perubahan dalam akun, yakni aktiva, modal, dan kewajiban perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi buku besar. Di sini fungsi buku besar itu terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama sebagai alat untuk meringkas segala data transaksi yang berasal dari jurnal umum. Yang kedua itu sebagai alat dalam penggolongan data keuangan dan mengetahui keadaan rekening yang sebenarnya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Yang ketiga itu sebagai dasar penggolongan transaksi yang terdapat pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Yang keempat itu sebagai bahan pelengkap dan menyusun laporan keuangan. Oke teman-teman, assalamualaikum. Jadi pelajaran kita hari ini di pengantar akuntansi tentang jurnal umum dan juga buku besar ya. Yang mana di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Alfarizal sebagai videografer dan juga editing video serta pemateri. Yang kedua ada Anggun Noviani, yang ketiga ada Tamara ini, yang keempat ada Nadia Ulfa, dan yang kelima ada Jessica Aprilia. Jurnal umum, mungkin langsung saja kita ke bagian contoh soal jurnal umum ya. Yang mana di sini selama bulan Mei perusahaan menyelesaikan transaksi pada tanggal 1 Mei 2015. Puspita mendirikan usaha jasa mengetik atau rental, jilid dan fotokopi dengan nama Widya Pandoria Fotokopi. Transaksi yang terjadi selama Mei 2015 adalah sebagai berikut. Oke, untuk soal pertama ya. Tanggal 2 Mei, Puspita menginvestasikan uang tunai sebesar 40 juta dan peralatan sebesar atau senilai 25 juta. Langsung saja kita kepada bagian tabel dari jurnal umum tersebut ya, di mana di sini jurnal umum pada periode Mei 2015 pada tanggal 2 bulan 5 atau bulan Mei, transaksi kas 40 juta dan juga peralatan 25 juta masuk ke dalam bagian debit terhadap modal Puspita 65 juta masuk ke bagian kredit ya, teman-teman. Yang kedua di sini ada 3 Mei dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Kita lihat langsung pada contoh soalnya di mana sini asuransi dibayar di muka pada transaksi ya, teman-teman. Dan juga kas, maksud saya terhadap kas, yang dimana asuransi dibayar di muka senilai 2.400.000 masuk ke bagian debit, dan terhadap kas yang masuk ke bagian kredit senilai 2.400.000 juga, teman-teman. Contoh nomor 3, di tanggal 5 Mei dibayar uang sewa gedung kepada Arianti untuk 3 tahun sebesar 5.400.000, dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Kita lihat langsung pada tabel ya. Oke, di sini transaksinya sewa dibayar di muka terhadap kas ya, teman-teman, di mana 5.400.000 masuk ke bagian debit dan kas 5.400.000 masuk di bagian kredit untuk kasnya ya, teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya. Pada 7 Mei dibeli perlengkapan DUD Sinar Jaya senilai 3.750.000 secara tunai. Untuk contohnya di sini perlengkapan terhadap kas ya, teman-teman. Oke, maaf. Nah, perlengkapan terhadap kas ya, teman-teman.
senilai 3.750.000 yang mana perlengkapan masuk ke debit dan kas masuk ke bagian kredit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 9 Mei menerima faktur dari PT Intan Pratama atas pembelian peralatan sebesar 12.500.000. Kita lihat pada jurnal umumnya. Oke, di sini peralatan masuk ke bagian debit senilai 12.500.000 dan juga utang usaha atau terhadap utang usaha yang masuk ke bagian kredit senilai 12.500.000. Soal berikutnya. Pada tanggal 10 Mei menyelesaikan fotokopi dan penyidikan si milik SD Saraswati sebesar 2.750.000 diterima tunai sebagai sebesar 1.250.000 dan sisanya difakturkan. Kita lihat kembali. Oke, di sini tanggal 10 Mei kas terhadap piutang kas dan piutang terhadap pendapatan jasa ya. Yang mana kas di sini senilai 1.250.000, piutang senilai 1.500.000 masuk ke bagian debit ya teman-teman. Jadi terhadap pendapatan jasa, di mana pendapatan jasa di sini termasuk ke bagian kredit senilai 2.750.000. Kita lanjut ke soal berikutnya. 12 Mei. Di sini 12 Mei menerima nota kredit dari PT Intan Permata atas pengembalian segala peralatan termasuk rusak dan peralatan yang dibeli tanggal 9 Mei 2015 sebesar 2.500.000. Oke, kita move langsung ke bagian ini teman-teman ya. Tanggal berapa tadi? Sebentar ya. Tanggal 12. Nah, di sini untuk utang tanggal 12 bulan Mei, utang usaha terhadap peralatan ya. Di mana utang usahanya di sini 2.500.000 masuk ke bagian debit dan peralatannya 2.500.000 juga masuk ke bagian kredit. Jadi di sini utang usaha terhadap peralatan ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor tanggal 14. Di 14 Mei dibeli perlengkapan di UD Sinar Jaya senilai 1.450.000 secara tunai. Kita lihat pada tabel. Tanggal 14 Mei di sini perlengkapan terhadap kas ya teman-teman. Jadi perlengkapannya masuk ke bagian debit yaitu senilai 1.450.000 dan kasnya masuk ke bagian kredit senilai 1.450.000 juga. Tanggal 16 Mei diterima secara tunai jasa pengetikan senilai 750.000 dan sewa komputer Rp500.000. Kita lihat tanggal 16. Oke, di sini kas terhadap pendapatan jasa di mana kasnya 1.250.000 masuk ke bagian kredit dan pendapatan jasa 1.250.000 masuk ke bagian kredit. Maaf tadi kasnya masuk ke bagian debit, pendapatan jasa masuk ke bagian kredit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 18 Mei dibayar beban air, listrik dan telepon atau beban LAT ya sebesar 665.000. Oke, di sini tanggal 18 bulan 5 beban LAT terhadap kas di mana LAT di sini Rp800.000 masuk ke bagian debit dan kas Rp800.000 masuk ke bagian kredit ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pada tanggal 22 Mei membayar utang usaha kepada PT Intan Pratama atas pembelian peralatan tanggal 9 Mei 2015 sebesar Rp5 juta ya. Kita move langsung ke bagian tabelnya di mana sini tanggal 22 Mei akunnya utang usaha terhadap kas utang usaha sebesar 5 juta masuk ke bagian debit dan kas nilai 5 juta masuk ke bagian kredit. Tanggal 25 Mei diterima tagihan atas transaksi tanggal 10 Mei 2015 sebesar 500.000. Kita lihat tanggal 25 kas terhadap piutang yang mana kas 500.000 masuk ke bagian debit dan piutang senilai 500.000 juga masuk ke bagian kredit. Kita lanjut lagi soal tanggal 27 Mei. Diterima pelunasan piutang usaha dari pelanggan atas transaksi tanggal 20 Mei 2015. Oke, kita lihat. Ya, tanggal 27 Mei kas terhadap piutang usaha yang mana kas di sini senilai 800.000 masuk ke bagian debit
Dan piutang usaha di sini 800.000 juga masuk ke bagian kredit ya. Untuk soal terakhir kita lihat di sini tanggal 31 Mei dibayar gaji pengawal karyawan sebesar 2.500.000. Kita lihat pada tabel di sini tanggal 31 Mei biaya gaji terhadap kas ya, teman-teman. Jadi biaya gaji di sini 2.500.000 masuk ke bagian debit dan juga kas di sini 2.500.000 juga masuk ke bagian kredit. Nah, untuk total daripada seluruh debit dan kredit di sini adalah 106.600.000 yang mana kedua debit dan kredit ini balance ya, teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memasukkan jurnal umum tadi yang sudah dijelaskan oleh Alfa ke dalam buku besar atau buku posting. Yang pertama ada nama akunnya kas. Di situ ada 12 transaksi. Pada tanggal 2 investasi awal masuk ke dalam debit dengan saldo 40 juta. Pada tanggal 3 pembayaran asuransi masuk ke dalam kredit 2.400.000 dengan saldo menjadi 37.600.000. Pada tanggal 5 pembayaran sewa dimasukkan ke dalam kredit menjadi 5.400.000 dengan saldo 32.200.000. Pada tanggal 7 pembelian perlengkapan masuk ke dalam kredit dengan total 3.750.000 dengan saldo menjadi 28.450.000. Pada tanggal 10, pendapatan jasa dimasukkan ke dalam debit 1.250.000 dengan saldo menjadi 29.700.000. Pada tanggal 14, pembelian perlengkapan dimasukkan ke dalam kredit dengan total 1.450.000 dengan saldo menjadi 28.250.000. Selanjutnya pada tanggal 16, pendapatan jasa dimasukkan ke dalam debit 1.250.000 dengan saldo menjadi 29.500.000. Pada tanggal 18, biaya air, listrik, dan telepon dimasukkan ke dalam kredit dengan total 665.000 dengan saldo menjadi 28.835.000. Selanjutnya, pada tanggal 22, membayar utang usaha dimasukkan ke dalam kredit dengan total 5 juta dengan saldo menjadi 23.835.000. Pada tanggal 25, pelunasan piutang dimasukkan ke dalam debit dengan total 500.000 dengan saldo menjadi 24.335.000. Pada tanggal 27, pelunasan piutang dimasukkan ke dalam debit dengan total 800.000 dengan saldo menjadi 25.135.000. Yang terakhir, tanggal 31, pembayaran gaji dimasukkan ke dalam kredit dengan saldo menjadi 22.635.000. Selanjutnya, nama akunnya piutang. Di sini ada 4 transaksi. Yang pertama, pada tanggal 10, pendapatan jasa dimasukkan ke dalam debit menjadi 1.500.000. Tanggal 20, pendapatan jasa lagi dimasukkan ke dalam debit 800.000 dengan saldonya menjadi 2.300.000. Tanggal 25, pelunasan piutang dimasukkan ke dalam kredit dengan total 500.000 dengan saldo menjadi 1.800.000. Dan pada tanggal 27, pelunasan piutang dimasukkan ke dalam kredit dengan saldo 1 juta. Selanjutnya, nama akun asuransi dibayar di muka. Di sini hanya ada 1 transaksi, yaitu pada tanggal 3 Desember 2015, pembayaran asuransi dimasukkan ke dalam debit 2.400.000 dengan saldo menjadi tetap 2.400.000. Baiklah, selanjutnya nama akunnya adalah sewa dibayar di muka. Hanya ada 1 transaksi, yaitu pada tanggal 5 Desember 2015. Pembayaran sewa masuk di debit sebesar 5.400.000 dan saldonya tetap menjadi 5.400.000. Selanjutnya, nama akunnya perlengkapan. Ada 2 transaksi pada perlengkapan ini. Yang pertama itu pada tanggal 7, pembelian perlengkapan masuknya di debit sebesar 3.750.000 dan saldonya tetap menjadi 3.750.000. Dan yang kedua pada tanggal 14, pembelian perlengkapan masuk di debit sebesar 1.450.000, kemudian saldonya menjadi 5.200.000. Selanjutnya nama akunnya peralatan. Ada 3 transaksi.
Yang pertama itu pada tanggal 2, investasi awal, masuknya di debit, itu sebesar 25 juta. Dan tanggal 9, pembelian peralatan, masuknya di debit, sebesar 12.500.000. Dan yang ketiga, pada tanggal 12, retur pembelian, masuknya itu di kredit sebesar 2.500.000 dan saldo akhirnya menjadi 35 juta. Baiklah, selanjutnya nama akunnya itu utang usaha. Ada 3 transaksi juga. Yang pertama pada tanggal 9, pembelian peralatan, masuknya itu di kredit sebesar 12.500.000. Kemudian tanggal 12, retur pembelian, masuknya di debit sebesar 2.500.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 22, membayar utang usaha, masuknya di debit sebesar 5 juta, kemudian saldo akhirnya itu menjadi 5 juta. Baiklah, di sini ada nama akun modal Puspita pada tanggal 2. Investasi awal itu masuknya ke kredit sebesar 65 juta, saldonya 65 juta. Selanjutnya nama akun pendapatan jasa pada tanggal 10. Pendapatan jasa masuknya di kredit sebesar 2.750.000, saldonya 750. Pada tanggal 16, pendapatan jasa masuknya di kredit 1.250.000, saldonya menjadi 4 juta. Selanjutnya di sini ada nama akun biaya listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 18, biaya air, listrik, dan telepon masuknya itu ke debit sebesar 665.000, saldonya 665.000. Nama akun biaya gaji pada tanggal 31, pembayaran gaji masuknya ke debit itu sebesar 2.500.000, saldonya 2.500.000. Tugas Anda menumpuk? Tenang saja, saya punya solusinya. Jejerkan saja supaya tidak menumpuk.